そうか。ごめん。Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya 3 orang anak SMA yang tengah menghindari serangan para zombie yang tak terhitung banyaknya. Mereka terus berlari, dan berlari hingga mereka bertiga tiba di atap sekolah yang paling tinggi. これってなんだよ。なんだってんだよ。 Oh ya, di sini juga kita diperlihatkan keadaan sekolah mereka yang sudah dipenuhi para zombie ya teman-temanku. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, kalau gitu kita flashback terlebih dahulu kepada MC kita yang bernama Takashi yang tengah membolos dari pelajaran sekolahnya. Di sini ketika Takashi tengah memikirkan mengenai janji dari teman kecilnya yang bernama Rei mengenai mereka yang akan menikah ketika mereka dewasa nanti. Tapi ya janji hanyalah sekedar janji belaka, sebab kenyataannya ketika mereka berdua sudah SMA, justru si Rei ini malah berpacaran dengan sahabat Takashi sendiri, yaitu Hasashi. Lonek. Tapi ini di tengah lamunan Takashi, tiba-tiba saja Takashi dihampiri oleh seorang wanita Muantapole dilengkapi dengan spek boba, jumbo, wumbo, dan juga combo bernama saya. Yoink. バカじゃないの？高木。嫌なことがあるといつも同じ場所に逃げ込むなんてまんま小学生じゃない。 Sedikit pengenalan aja mengenai saya. Jadi ya bisa dibilang saya ini merupakan sesosok murid jenius serta lahir dari keluarga bangsawan. Sama seperti Rei, saya juga merupakan teman kecil dari Takashi. Dan ya roman-romannya nih saya diam-diam menyukai Takashi. Lencrot. Nah tujuan saya sendiri mendatangi Takashi ini adalah karena saya ingin menceramahi Takashi yang bolos terus dari kelasnya. Nah setelah bla 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 memarias brut-brut, nah saya pun pergi meninggalkan Takashi. Akan tetapi tak selang lama dari kepergian saya, Takashi melihat di depan halaman sekolahnya ada sesosok pria aneh yang terus-menerus menabrakkan dirinya ke pagar sekolah. なんだあれ。不審者か。 Para guru yang melihat pria yang nampak aneh ini tentunya langsung mengambil tindakan dong ya. Tanpa para guru ini sadari, di bagian belakang pria aneh itu nampak ada semacam luka. Namun ketika salah satu seorang guru mencoba memberikan pelajaran kepada pria aneh tersebut, ちょっと手島先生、過剰な暴力は。 ya, pria aneh ini langsung menggigit guru yang mencoba memberikan pelajaran kepada dirinya hingga membuatnya tak sadarkan diri, bahkan sampai meninggoy malahan boy. Tapi apakah menurut kalian masalahnya sudah berhenti sampai sini? Belum dong, karena tak selang lama guru yang tergigit itu bangkit kembali dan langsung menggigit guru wanita yang ya nampak seperti yang di film-film Jepang ya, yang sering aku lihat. 手島先生、大丈夫ですか？手島先生、よかった。 Takashi yang melihat kejadian ini langsung pergi ke kelas untuk mengajak Rei guna keluar dari sekolah tersebut. Di sini juga Takashi menjelaskan situasi yang terjadi di depan pagar sekolah tadi kepada Hasashi. Rei yang tidak mengerti sama sekali maksud dari Takashi tentunya langsung menolak ajakan dari Takashi. Tapi 考えてるんだ。 walau tanpa pikir panjang, tanpa naif-naif klub, di sini Takashi langsung mencabok Rei yang sedari tadi banyak yeping ya cuy ya. Baba Boy. And ya pada akhirnya Takashi, Rei serta sahabat Takashi sekaligus pacar dari Rei bernama Hasashi pun langsung pergi meninggalkan kelas serta mempersenjatai diri mereka dengan tongkat baseball serta ujung dari kain pel. Tapi tak lama dari kepergian mereka bertiga dari kelas, terdengar sebuah pengumuman dari speaker sekolah yang berbunyi kayak begini nih.
Wah, para siswa yang mendengar pengumuman mengerikan dari speaker sekolah tentunya merasa panik luar biasa. Hingga mereka semua berlomba-lomba untuk pergi keluar dari sekolah ini. Nah, saking paniknya nih ya, di sini kita juga diperlihatkan tidak sedikit siswa yang tusun akibat terdorong serta terinjak-injak. Takashi, Rei, serta Hasashi yang melihat kericuan ini memutuskan untuk pergi dari sekolah melalui jalur belakang. Karena ya tidak memungkinkan juga gitu kan jika mereka semua pergi melalui jalur depan sekolah. Tapi saat di tengah perjalanan mereka bertiga bertemu dengan kepala sekolah yang bertingkah aneh serta berniat menyerang mereka. Ya, Rei yang bisa dibilang ahli dalam ilmu pertombakan dan juga tusuk-tusukan langsung menusuk jantung kepala sekolah tersebut. Namun setelah Rei sudah menusuk jantung kepala sekolah, bukannya mati, justru kepala sekolah ini semakin barbar ya dalam menyerang Rei. Hasashi yang melihat kekasihnya dalam bahaya, tanpa babi bu bebo langsung menyerang kepala sekolah tersebut dengan ilmu karate sabuk hitamnya. Akan tetapi... Ya, meskipun kepala sekolah ini sudah ditusuk jantungnya, bahkan lehernya ini sudah dipatahkan, kepala sekolah tersebut bisa memutarkan kepalanya 180 derajat dan menggigit Hasashi hingga menembus ke pembuluh darahnya. Takashi yang melihat teman-temannya dalam keadaan kesulitan langsung mengambil tindakan dengan mengencrot kepala dari kepala sekolah tersebut hingga membuat kepala dari kepalanya kepala sekolah itu pun auto terkencrot-kencrot. Nah, dari sinilah mereka bertiga tahu bahwa kepala sekolah ini sudah berubah menjadi zombie. Bentar, bukan kepala sekolah aja ya teman-teman yang jadi zombie. Dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat ini, seluruh isi sekolah bahkan kebanyakan dari siswa serta gurunya sudah berubah menjadi zombie. Ya pokoknya udah kayak neraka lah. Balik ke Takashi dan Tomodachi. Nah, karena mereka tahu bahwa sekolah sudah tidak aman serta tidak memungkinkan juga bagi mereka keluar dari sekolah untuk saat ini, maka mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke atap sekolah. Nah, setibanya di atap sekolah, kita juga dapat melihat dalam waktu yang sekejap, bahkan seluruh kota pun nampak hancur porak-poranda. Ya, setibanya mereka bertiga di atap sekolah inilah yang diperlihatkan di awal scene tadi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Di sini efek gigitan jombai kepala sekolah pun mulai berefek ya kepada Hisashi hingga akhirnya membuatnya berubah menjadi jombai juga. Takashi yang melihat sahabatnya sudah berubah menjadi jombai pun dengan terpaksa dia menggetok kepala Hasashi hingga membuatnya pun auto pergi ke isekai mendahului teman-temannya. Lalu scene pun kini berganti kepada saya serta laki-laki nolet, culun, dan juga gendut bernama Hirano. Nah, sama seperti murid-murid lainnya juga, mereka berdua saat ini berusaha untuk terus survive dari serangan para jombai yang saat ini sudah memenuhi sekolah mereka. Hora, anta to onaji kangai no renchū ga shokuin su ni itta wa. Watashi wa ikitai wake. Yokutte? Namun beruntungnya saya, karena Hirano cupu-cupu gini juga bisa dibilang sangat master loh ya dalam bidang persenjata apian, yang oleh sebab itu dengan kemahirannya di sini Hirano mencoba merakit sebuah senjata dari perkakas-perkakas yang ada. Setelah Hirano selesai dengan rakitannya, kita diperlihatkan Hirano dengan keproannya serta kegigihannya dapat mengheadshot seluruh jombai-jombai yang mencoba menyerang mereka berdua. Di sisi lain, kini kita gede juga ya maksudnya itu. Ya pokoknya di sini guru UKS yang memiliki ya gak usah ditanya lah ya maksud aing itu apa. Sedang dalam keadaan dimana ia akan di-nyoy oleh para zombie. Tapi sebelum percekurukan massal itu terjadi,
Ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok wanita mantap lainnya dengan boba tidak kalah jumbonya juga dong yang menyelamatkan guru UKS mantap pole ini. Oh ya, nama dari guru UKS ini bernama Shizuka. Kalau wanita dengan senjata pedang kayu ini bernama Saeko. Singkat cerita, setelah mereka semua berhasil melewati keadaan hidup dan mati, pada akhirnya di satu titik mereka semua pun bertemu. Nah, dari pertemuan ini pula lah mereka semua sepakat untuk saling bekerja sama guna keluar dari sekolah dan membuat sebuah tim. 駐車場は正面玄関からが一番近いわ。行くぞ。 Oh iya, Aing hampir lupa nih teman-teman. Selain keadaan sekolah yang kacau serta keadaan kota yang tak kalah kacaunya juga, ternyata dalam waktu kurang dari 1 hari negara Jepang, Amerika, Rusia, Cina, ya pokoknya seluruh dunia lah ya sudah terpapar virus zombie mematikan ini. Bahkan sudah membunuh sepertiga populasi dunia. Kalau di Jepang sendiri sih udah 2 juta orang yang tusun ya. Balik ke Brut Shizuka Sensei. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Takashi dan teman-temannya pun berhasil menyelamatkan siswa-siswa yang masih selamat. ここから脱出する。一緒に来るか。 Setelah menyelamatkan beberapa siswa, pada akhirnya mereka pun tiba di lobi sekolah. Tapi sayangnya di lobi sekolah tersebut, kita semua dapat melihat bahwa sudah banyak sekali zombie-zombie yang berkumpul di situ. Dan tentunya melawan zombie sebanyak ini, ya sama aja gitu kan bunuh diri. Tapi tenang, dengan kecerdasan saya pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa zombie-zombie ini sebenarnya buta dan hanya peka saja kepada suara. Jadi ya selama mereka tidak menimbulkan suara yang tidak terlalu bising, bisa dibilang masih aman lah ya untuk melewati para zombie-zombie ini. Tapi yang jadi masalahnya, siapa juga cuy yang berani untuk membuktikan perkataan dari saya tersebut. Nah, karena tidak ada yang berani, maka Takashi lah yang mengajukan diri untuk membuktikan omongan dari saya. Dengan tubuh gemetaran serta ojon yang berkeringat deras, Takashi pun dengan gagah beraninya berjalan seorang diri menghadang kumpulan zombie. Singkat cerita, setelah Takashi berhasil melewati seluruh zombie, teman-temannya pun mengikuti Takashi dari belakang. Pada awalnya sih ini semua berjalan mulus ya, semulus paha bapak kalian. Bang, bapakku sudah nggak ada, Bang. Ya udah kalau gitu, semulus paha bapak kalian di isekai. Oke, lanjut. Jangan baper ya. Tapi ini si Kon yang membawa tongkat panjang justru tak sengaja membentur tangga hingga membuat para zombie di seluruh sekolah yang mendengar suara tersebut langsung menghadang Takashi and the gang. Takashi yang mengetahui kondisi saat ini sudah tidak kondusif berteriak kepada seluruh teman-temannya untuk berlari dan selamatkan diri kalian. Ya, Takashi serta teman-temannya sih berhasil selamat ya para penonton, tapi tidak dengan beberapa karakter figuran yang harus rela tusun akibat terkepung zombie. Singkat cerita, ketika mereka semua sudah siap sedia untuk pergi dari sekolah tersebut, tiba-tiba saja ada beberapa siswa lainnya yang dipimpin oleh seorang guru laki-laki bernama Shido. Di sini ada sedikit perdebatan antara Rei serta Takashi ya teman-teman. Rei yang meminta kepada Takashi untuk meninggalkan Shido, tapi ya Takashi dengan kenaifannya malah menyelamatkan kelompok Shido ini. Aing kasih gambaran aja ya sedikit deh ya mengenai Shido. Di balik wajah kalem dan sok gantengnya, si Shido ini bisa dibilang karakter ampas lah cu. Contohnya kayak yang di scene 1 ini. 足首をくじきました。ではこれまでですね。 Dan ya pada akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari sekolah tersebut. Nah di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba si Shido Todd ini mendeklarasikan dirinya menjadi pemimpin grup tersebut. 生き残るためにはリーダーが絶対に必要です。全てを担うリーダーが。Rei yang sudah muak gitu kan dengan si Shido ampas ini, tanpa banyak basa-basi Rei pun langsung pergi keluar bus. Takashi yang mengetahui bahwa Rei tengah ngambek pun berniat menyusul Rei serta membujuknya untuk kembalilah ke dalam bus, setidaknya sampai kota aja gitu. Akan tetapi di tengah-tengah bujukan Takashi tiba-tiba saja
Ya, tiba-tiba saja muncullah sebuah bus yang sudah dipenuhi oleh zombie yang menghantam mereka semua, hingga membuat Rei serta Takashi terpisah dari rombongannya. Takashi yang mengetahui bahwa mereka berdua tidak mungkin gitu kan bisa pergi lagi ke dalam bus, mengatakan kepada Seiko untuk janjian di kantor polisi besok hari. Don! Ya, tak lama dari janji yang sudah dibuat oleh Takashi kepada Seiko, pada akhirnya bus ini pun auto meleduk. Tapi tenang teman-teman, untungnya Takashi serta Rei berhasil menghindar dari ledakan bus itu. Namun tiba-tiba saja Takashi ini diserang oleh zombie yang entah datang dari mana. Namun ya beruntungnya di sini ada Rei yang menyelamatkan Takashi dengan cara menggetok kepala zombie tersebut hingga auto terkencrot-kencrot. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya kondisi jalanan yang begitu macet. Di sini juga kita diperlihatkan tingkah si Todd ini yang selalu saja mencari-cari kesempatan dalam kesempitan ya. 大丈夫。この中は安全です。大丈夫。何も心配はいりません。大丈夫。 Balik ke Takashi serta Rei. Kini kita diperlihatkan Takashi serta Rei yang mengendarai sebuah motor untuk UTW ke kantor polisi. Nah, di sini juga kita diperlihatkan kondisi kota yang sudah kacau serta darah di mana-mana akibat wabah zombie yang melanda dunia saat ini. Tapi di tengah perjalanan, Rei yang melihat ada mobil polisi serta mayat beberapa polisi itu pun langsung ngelutlah perlengkapan-perlengkapan yang masih bisa dipakai seperti pistol lengkap dengan pelurunya hingga borgol lengkap dengan kuncinya. どうしたの？なんか Singkat cerita, karena motor Takashi habis bensin, maka kini kita diperlihatkan Takashi serta Rei yang mampir dulu layak ke pom ini guna mengisi bahan bakar. Tapi karena mereka berdua saat ini tidak memiliki duit, Takashi pun memutuskan untuk pergi sebentar ke minimarket yang ada di pom ini tersebut guna membobol kasir itu. Akan tetapi ketika Takashi tengah mencoba untuk membobol mesin kasir, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja Rei disergap oleh seorang pria bertubuh besar dan berkulit hidung dengan adik kecil yang sangat lemah iman. Takashi yang mengetahui bahwa kini Rei dalam bahaya serta brut-brutnya ya, pokoknya dimainkan seperti stick PS oleh sang pria hitam yang kita panggil saja Bang Bang. Tentunya tidak bisa berbuat banyak. Hingga ketika pria CBL ini lengah, ya, dengan pistol di tangan Takashi, pria CBL berkulit hidung ini pun auto kenok. Nah, akibat bunyi pistol yang menggema ke seluruh kota, tentunya para zombie-zombie pun langsung mengerubungi pom mini tersebut hingga mengakibatkan Bang Bang pun harus pergi ke isekai. Di tempat serta waktu yang berbeda, kini kita diperlihatkan ada sebuah pesawat yang akan lepas landas. Tapi ya seperti yang dapat kita lihat semua ya para penonton, bahwa di landasan ini begitu banyak sekali zombie-zombie yang berserakan. Adegan pun berlanjut kepada seorang sniper wanita bertubuh slebeu serta seorang asisten snipernya. Dan dengan keproannya, wanita ini berhasil dengan easy lemon squeezy-nya membantai para zombie yang bertebaran di mana-mana. Oh ya, for your information aja ya teman-teman. Jadi sniper wanita slebeu berbrut-brut jumbo ini sebenarnya sahabat dari Shizuka. Ya, sama-sama brut-brut lah. 私は町に行くよ。いずれは男でもいるのか？友達がいるのよ。 Singkat CRT, kini kita diperlihatkan tingkah laku Shido yang makin hari makin aneh ya cu. Tapi ini tingkah aneh dari Shido ini di mata para pengikutnya itu Shido layaknya seorang pahlawan, bahkan Tuhan malahan yang harus mereka puja-puja. Seiko and the gang yang lama-lama malas juga gitu kan bersama dengan orang aneh kayak Shido. Ditambah jalanan pun sangat macet brutal. Maka mereka pun memutuskan untuk keluar dari bus dan berjalan kaki menuju tempat perjanjian mereka bersama dengan Takashi.
Niat mereka sih supaya lebih cepat aja gitu kan sampai tujuan. Tapi ya bukannya sampai tujuan, justru kini keadaan mereka malah terkepung banyak zombie. Akan tetapi tiba-tiba saja ya, dengan epiknya, Takashi serta Ray langsung membantu teman-temannya tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka semua bisa membunuh para zombie-zombie yang ada. Namun, masalah belum selesai sampai sini saja para penonton. Sebab, ketika mereka semua akan menyeberangi jembatan, ternyata semua jembatan di kota Jepang sudah diblokade oleh para polisi. Di tengah-tengah kebingungan Takashi serta teman-temannya, tiba-tiba saja Shizuka Sensei angkat bicara mengenai rumah temannya yang kebetulan berada di daerah sini. Yang oleh sebab itu, untuk sementara mereka berenam pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah teman Shizuka Sensei tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua pun tiba di rumah teman dari Shizuka Sensei. Nah, setibanya di sana, para kelompok wanita memutuskan untuk membersihkan badan mereka serta membanding-bandingkan ukuran brut-brut mereka satu sama lain. Boleh ikutan? Sedangkan Takashi serta Hirano menemukan sebuah harta karun yang mana mereka berdua menemukan banyak sekali senjata ilegal milik dari teman Shizuka Sensei. Contohnya kayak SKS, shotgun, crossbow, serta beberapa senjata ilegal lainnya, lengkap dengan full amunisi. Yang tentunya menemukan senjata api dalam keadaan seperti ini sama saja menemukan brut-brut ketika kalian sedang main sabun. Akan tetapi di tengah-tengah kenyamanan serta kementepan yang Takashi rasakan sekarang seperti ini, 助かります先輩。面倒ばかりを。どうした？ Di luar kita diperlihatkan keadaan sudah benar-benar kacau ya. Seperti pertama, para masyarakat pada demo sebab mereka percaya wabah zombie ini merupakan senjata biologis yang disiapkan oleh pemerintah. Kedua, para polisi yang pusing menahan para zombie yang makin kesini makin banyak. Yang saking kacaunya, kesatuan polisi Jepang pun udah pasrah lah sama keadaan saat ini. Bahkan komandan polisi Jepang memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, cukup lakukan sajalah yang terbaik sebisa mereka. So, 直ちに去りなさい。解散しなさい。断固拒否する。帰れ。死ぬな。命令は絶対だ。 Ya, karena dari tadi para gerombolan massa ini terus-menerus berteriak tidak bisa diam, pemimpin polisi yang ada di lapangan pun langsung mengheadshot kepala sang provokator tersebut guna membuarkan para pendemo yang rese ini. Pokoknya udah kacau banget lah keadaan dunia di anime High School of the Dead ini. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan ada seorang pria yang membawa anaknya ke sebuah rumah random untuk meminta pertolongan. Tapi bukannya dikasih pertolongan atau apa gitu ya, si pria ini justru dilodokang oleh sang penghuni rumah karena tidak mau menolong mereka berdua. ありがたい。助かった。 Oh ya, nama Loli yang sangat imut ini adalah Alice ya cuy ya. Nah, Alice yang mengetahui ayahnya sudah pergi ke isekai tentunya merasa sedih ya, bahkan menangis dengan kencang. Hingga suara tangisan dari si Loli ini memancing semua zombie-zombie yang ada di sekitarnya. Takashi serta Hirano yang melihat kejadian tersebut tepat di depan mata mereka tentunya tidak tinggal diam dong ya. Yang mana di sini Takashi, Hirano, serta semua harem Takashi yang mantap jiwa ini pun langsung dengan epiknya, brutalnya, serta sangat gagahnya langsung utiwi lah menyelamatkan sang Loli yang malang itu. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan serta pastinya sangat memacu adrenalin, pada akhirnya si Loli bernama Alice ini pun berhasil diselamatkan. Oh ya, kalau kalian penasaran dengan Inu yang selalu bersama dengan Alice, jadi Inu kecil sekecil ojon kalian ini bernama JK ya para penonton.
小村お兄ちゃんのお友達川向こう行きの最終便だ。乗るかね？もちろん。 Singkat cerita, setelah istirahat sejenak serta mengganti pakaian, mereka semua pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Pada kota ini, kita diperlihatkan jalanan kota yang terlihat begitu sepi dan damai ya teman-temanku. Bahkan tidak terlihat ciri-ciri adanya serangan zombie sama sekali. Tapi ya kedamaian ini tidaklah berlangsung dengan lama karena tiba-tiba... Ya, kita diperlihatkan keberadaan para zombie yang ternyata berkumpul pada satu titik. Nah, karena dalam keadaan ini Takashi and the Gang bisa dibilang berada di dalam kondisi yang tersudutkan, maka dengan senjata serta amunisi yang ada, mereka semua pun terus-menerus menembaki semua zombie-zombie yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ya, Takashi dengan IQ yang bisa dibilang sangat pintar luar biasa ya teman-teman, memanfaatkan Rei yang sedang terjatuh sebagai tumpuan Takashi untuk menembaki para zombie-zombie tersebut. Hingga Gacor Kangkang. Baba Boy. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Nah, karena stok amunisi mereka sudah mulai habis, Takashi serta Saeko pun mengambil sebuah inisiatif untuk memancing para zombie-zombie tersebut dengan memukul besi-besi yang ada. Berharap zombie itu bisa menjauh dari teman-temannya yang lain. Namun ya hasilnya nihil ya boy. Zombie-zombie yang mendengar bunyi nyaring yang dihasilkan oleh Takashi serta Saeko sama sekali tidak menghiraukan bunyi tersebut. Hingga di tengah-tengah keputusasaan mereka semua, tiba-tiba saja... Minna! その場で伏せなさい。消防ではないようだが。 Ya, kita diperlihatkan kemunculan bala bantuan yang ternyata dipimpin langsung oleh ibu dari saya. Saya yang melihat ibunya masih selamat pun tentunya tak kuasa menahan kebahagiaannya dan langsung memeluk haru ibunya itu. Yang kalau Aing lihat-lihat sih, kayaknya boleh juga ini ibu saya. Di sisi lain, Takashi serta Saeko yang tidak memungkinkan untuk kembali lagi memutuskan untuk mengambil jalan memutar guna menuju ke rumah saya. Tentunya perjalanan Takashi serta Saeko tidaklah semulus apa yang kalian pikirkan ya teman-teman. Di sini Takashi serta Saeko banyak sekali melawan para zombie-zombie yang ada di kota tersebut. Singkat cerita, malam hari pun menjelang dan Takashi serta Saeko pun memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam sebuah kuil. Nah, di kuil ini nih para penonton abang anime yang ganteng-ganteng tapi bohong, Takashi yang berdua-duaan dengan Saeko mulai mengeluarkan skill pucek boynya ya kepada Saeko. Saeko yang terus-menerus digempur dengan kepucek boyan Takashi, pada akhirnya hati Saeko pun mulai luluh ya, dan ya betul, terjadilah adegan ini, adegan itu, dan adegan anu-anu antara Takashi dan juga Saeko. Baba Boy. Dan ya setelah bercukur-cukur yang semalaman, pagi hari pun tak terasa. Nah, berbekal pedang sungguhan yang Saeko dapatkan di dalam kuil tersebut, serta peng ini, peng itu, dan peng anu-anuan yang sudah terjadi di antara mereka, kini kita diperlihatkan Saeko yang menjadi OP luar biasa. Dan juga apa Saeko? 責任取ってくれるね。望むところ。 Singkat cerita, pada akhirnya Takashi serta Saeko pun tiba di rumah saya yang terlihat begitu besar dan juga mewah ya teman-teman. Bahkan di setiap penjuru sudut rumah saya kita dapat melihat banyak sekali penjaga-penjaga yang mengelilingi rumah saya. Ya, itu semua dibuktikan dengan kemunculan ayah saya yang sangat gagah, berwibawa, dan juga tegas yang tak segan-segan memenggal kepala anak buahnya yang sudah menjadi zombie di depan seluruh pengikutnya itu. これこそが我々の今なのだ。素晴らしい友、愛する家族、恋人だった者でもためらわずに倒さねばならない。生き残りたくば戦え。
Waktu demi waktu pun Takashi dan barudaknya lewati dengan hidup damai di rumah saya. Hingga kedamaian mereka sedikit terusik ketika tiba-tiba saja ini si Shidotot serta para muridnya ini ucuk-ucuk datang gitu kan cuk ke kediaman saya. Yang melihat kemunculan Shido tanpa banyak basa-basi langsung menodongkan senjatanya ke hadapan Shido. Dan tak segan-segan untuk membunuhnya saat ini juga. Keputusan Rei ini pun didukung oleh ayah saya. Yang mana jika Rei ingin membunuhnya, bunuh sajalah. Dan tidak akan ada yang mempermasalahkannya juga kok. Namun alih-alih membunuh si Shidotot, Rei langsung menurunkan senjatanya sembari mengatakan, 殺す価値もありませんから。 Tapi apakah menurut kalian masalahnya benar-benar berakhir sampai sini? Enggak dong ya. Karena kini kita diperlihatkan ledakan EMP yang terjadi di seluruh penjuru dunia akibat misil yang diluncurkan oleh pihak Amerika. Yang mana akibat ledakan tersebut, seluruh barang elektronik, sinyal, kendaraan, serta hal-hal yang berkaitan dengan inframerah tidak lagi berfungsi ya. おい、一体何があったんだ。今の光は何だ。簡単なことよ。今日から夜は本当の闇そのものになるのよ。 Yang oleh sebab itu, kini kita diperlihatkan mobil bus yang dikendarai oleh Shidotot menghantam membatas rumah saya. Tapi membuat seluruh zombie yang ada di luar mulai berhamburan masuk ke rumah saya dan membuat kekacauan di sana dan juga di sini. Ya, karena ayah saya tahu bahwa kini Takashi and the Gang memiliki tujuan untuk mencari keberadaan orang tua mereka, maka ayah saya pun menitipkan keselamatan saya kepada Takashi. お行きなさい。パパ、ママ、大好きよ。 Nah, karena mobil yang digunakan oleh Takashi ini bukanlah mobil sembarangan yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan anti-EMP, maka kini kita diperlihatkan dengan kecepatan tinggi, Takashi and the Gang pun keluar meninggalkan kediaman saya yang kini hancur berantakan. Dan di akhir scene, kini kita diperlihatkan Takashi serta teman-temannya yang akan berperang kembali melawan zombie ketika akan menyeberangi jembatan. Dan tamat memang. 本当にめんどくさいよ。